kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihamdihi ala salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kita selalu limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semuanya telah sampai di lokasi yang telah kita rencanakan bersama, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kalau Bapak lihat dalam keadaan segar, bugar ya. Tapi dari antara sebagian mungkin dikenakan jarang naik wahmun, kelihatannya agak berbeda. Mudah-mudahan kalau begitu hanya sementara, dan insyaallah nanti kita dalam keadaan bugar-bugar, sehat walafiat, dan kita ada selamanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita terlimpahkan kepada kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih terutama kepada wakil ketua yang telah mengagendakan suatu acara, suatu momen yang sangat penting bagi kita semuanya, yang mungkin ini suatu pengalaman baru bagi kita, di mana prosesi atau kegiatan yang telah kita laksanakan beberapa hari belakang, di mana prosesi pemilihan ketua OSIS yang baru, di mana itu merupakan regenerasi untuk memimpin suatu pendidikan, di mana jenjang pendidikannya itu atau keadaan pendidikannya akan dijalankan bersama, manakala ada suatu organisasi yang bisa menjembatani kepada kita di dalam proses pelaksanaan proses belajar mengajar. Sebab yang namanya organisasi itu harus betul-betul menjadikan suatu acuan bagi kita, di mana menjalankan suatu roda kepemimpinan yang insya Allah nantinya akan menjadi bekal kepada kita semuanya. Sebab di dalam suatu organisasi itu kita akan mendapatkan suatu pengalaman-pengalaman baru, kemudian ilmu-ilmu baru, sebab kita adalah merupakan suatu perwakilan dari teman-teman kita mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi kita itu sekarang menjadi korbit bagi mereka di dalam kegiatan proses belajar mengajar, di dalam kegiatan apapun yang diadakan oleh pihak sekolah. Jadi kita ini sebagai sebagai cermin ketika sikap dan tingkah laku kita tidak mencerminkan hal-hal yang sifatnya positif, nanti akan menjadi temuan dari teman kita. Nah, yang namanya organisasi itu harus berjalan sesuai dengan keadaan. Artinya kita itu harus betul-betul menjadikan suatu contoh suri teladan kepada teman-teman kita, sebab secara otomatis apalagi nanti kita sudah dilantik bahwa kita itu membeban suatu tanggung jawab yang sangat besar sekali. Kenapa dikatakan sangat besar sekali? Sebab kita itu adalah akan dijadikan suatu sampel baik oleh
baru setelah kita bisa diselesaikan, maka nanti kita naik kepada level atau tingkat yang lebih tinggi lagi, mana nanti ada yang disebut dengan wakafnya, terutama di sini adalah wakafnya. Dan alhamdulillah tahun-tahun sebelumnya kita mengevaluasi bagaimana kinerja dari anggota OSIS itu memang cukup menggembirakan, tapi lebih baik tahun kemarin, kepemimpinan kemarin harus kepemimpinan kita harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Jadi bukan berarti tahun kemarin tidak bagus, cukup bagus, tapi kita itu harus lebih bagus lagi dalam menjalankan roda organisasi. Jadi harapan Bapak, kalau ada hal-hal yang lain, misalnya ada kegiatan dan lain sebagainya, silahkan agendakan oleh kalian, sehingga nanti kan ada yang disebut dengan ADART organisasi. Ini anggaran dasar dan anggaran rumah tangga suatu organisasi. Apa isi dari itu semua? Jadi rencana-rencana kita, kegiatan-kegiatan kita yang akan kita laksanakan selama jenjang waktu 1 tahun. Nah, apa saja yang akan kita kerjakan? Kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan? Baik yang berhubungan dengan internal sekolah ataupun yang berhubungan dengan internal keorganisasian OSIS itu sendiri. Jadi kita itu jangan hanya nanti setelah ada proses pelantikan atau prosesi pelantikan, kita itu sudah sampai di sana. Tapi kita itu harus apa? Harus membuat suatu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sehingga kita itu ketika akan melaksanakan kegiatan-kegiatan oleh kita itu sudah teranggarkan di dalam suatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, selain daripada itu nanti keperluan-keperluannya disesuaikan, sebab anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu tidak cukup saja hanya secara tertulis, hanya buku saja. Jadi kita anggarkan untuk kegiatan ini, untuk kegiatan itu berapa, sehingga nanti kalau ada kegiatan itu bisa diajukan, ya, bisa diajukan ke ke wakase kesiswaan atau ke pihak sekolah, sehingga nanti kita itu ada bisa terbantu oleh oleh anggaran itu sendiri. Jadi selain daripada kewajiban dari anggota OSIS sendiri, nanti insya Allah kita itu akan dianggarkan dari sekolah juga secara materi. Jadi kegiatan-kegiatan itu nanti kalau sudah diramu oleh kalian, kalau sudah tertentu ADART, ya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, nanti bisa dibukukan, kemudian diperlihatkan kepada Bapak, sehingga nanti akan dievaluasi apa saja kegiatan yang direncanakan oleh kalian, ya. Jadi apa saja yang akan dikerjakan oleh kalian atau kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh kalian, sehingga nanti terlihat di sana, ya, bentuk kegiatannya, berapa materi yang harus yang diadakan, sehingga nanti kita itu tidak terlalu berat, ya, kalau memang sudah direncanakan. Jadi ada perencanaan dulu. Nah, perencanaan itu tertuang di dalam ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi. Nah, nanti kita berusaha sekarang. Jadi berusaha sekarang sedemikian mungkin sehingga nanti Bapak bisa mengevaluasi pertama dari ADART itu sendiri, anggarannya berapa, kemudian kegiatannya apa, sehingga nanti kita itu bisa sama-sama melaksanakannya. Dan kalau memang sudah ada anggaran itu, nah pihak sekolah sudah mungkin terlalu berat, sebab selama ini baru ada kegiatan itu baru menganggarkan atau mengajukan suatu proposal. Jadi proposal itu adalah sikap terakhir. Jadi kalau memang sudah terlihat daripada ADART, nanti kan dievaluasi oleh Bapak, oh begini kegiatannya, dananya begini, keperluannya. Nah, yang terakhir nanti ada yang disebut dengan proposal namanya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kalian
ada proposalnya, ada alatnya, sehingga sedikit banyak insya Allah nanti bisa dibantu oleh pihak sekolah itu. Jadi itu harapan Bapak. Sekali lagi, kepengurusan yang tahun kemarin itu sudah bagus. Nah, kita itu harus apa? Harus lebih bagus, ya, harus lebih bagus. Dan kalau Bapak lihat wajah-wajah bertanding sekarang ini, baik wanitanya maupun laki-lakinya, artinya wajah bertanding itu wajah siap tempur di dalam menjalankan suatu organisasi. Jadi jalannya suatu organisasi itu tergantung kepada kalian, sebab yang lain itu hanya mengikuti. Teman-teman kita yang puluhan itu hanya mengikuti kepada kita, ya. Jadi sekali lagi, dengan terpilihnya kalian menjadi anggota OSIS ini adalah bukan suatu kebetulan. Ini sudah menjadi suratan, ya, sudah menjadi takdir bahwa kita itu menjadi pengurus OSIS, ya. Jadi kita itu menjadi pengurus OSIS, sekali lagi ini sudah suratan takdir, ya, dari Yang Maha Kuasa. Sebab yang lain mungkin ingin, ya, tapi kita tidak ada di dalamnya. Jadi sekali lagi kepada kalian, mudah-mudahan dengan suasana yang baru ini, suasana yang tidak seperti biasa. Kalau biasanya di sekolah kita sudah melaksanakan kegiatan, dan nanti kalau tidak salah kita itu akan langsung ada prosesi pelantikan langsung di sini. Pelantikannya di tinggal situasi apa? Ya, nanti kita itu lihat situasi dulu. Dan memang ini suatu sejarah bagi kita, sebab selain daripada secara formal kita prosesinya itu secara non formal. Kalau yuk kena akan yang terakhir dalam suatu organisasi itu adalah kolegial namanya. Kenapa disebut kolegial? Bukan saja seorang pimpinan atau bukan saja seorang anggota OSIS yang mempunyai tanggung jawab, tapi kita juga mempunyai tanggung jawab penuh, ya. Bahkan yang menjadi ketua itu hanya sebagai apa saja yang disebut dengan tuturi handayani, ya. Seorang pimpinan hanya tuturi handayani. Siapa yang ingartonya, siapa yang suntulodonya, kita semuanya. Jadi kita tahu dalam suatu sejarah pendidikan ada yang disebut dengan Ingarto Suntulodo, Ikmadia Mangun Karto, Tuturi Handayani. Nah itu slogan bagi kita. Jadi Ingarto Suntulodo, Ikmadia Mangun Karto, Tuturi Handayani. Nah, disebut kolektif kolegial di sini bukan saja tanggung jawab sebagai ketua saja, tapi kita semuanya tanggung jawab. Maju mundurnya suatu organisasi yang disebut dengan OSIS ini tergantung kepada kita semuanya. Jadi jangan hanya terpaku kepada ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Tapi kita itu harus saling interaksi, saling membantu antara satu sama lain. Sebab suatu organisasi berjalan adalah ketika kita sama-sama bercampur gotong royong di dalam menjalankan roda organisasi itu sendiri. Jadi sekali lagi yang disebut dengan organisasi itu adalah kolektif kolegial. Sama semuanya menjadikan mempunyai rasa tanggung jawab untuk kemajuan suatu organisasi. Mungkin hanya itu, dan mudah-mudahan sekali lagi kepada kalian, kita semuanya walaupun kita itu agak melenceng dari agenda, sekarang sudah menunjukkan pukul 11 lebih 30 menit, tapi insya Allah acara sesuai dengan agenda yang akan kita laksanakan atau sesuai dengan agenda yang telah kita rencanakan bersama. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, mulai dari sekarang nanti sampai di rumah lagi kita itu dalam keadaan selamat, sehat, dan bisa mengurangi hal-hal yang lain. Itu harapan Bapak. Dan yang paling terakhir, jaga kalian ulah dengan air jauh ayah cari salam, itu kan ayah cari
dikarenakan waktu telah menunjukkan pukul 11.32 menit. Untuk sekarang silakan kalian semua bisa istirahat, sholat dan makan. Dikasih waktu sampai jam 1 nanti kita